uang itu nilainya lebih tinggi daripada persahabatan, daripada kekeluargaan. Bahwa ada masalah apa-apa dan diberikan kesempatan menjawab. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan masuk ke jalur hukum. Nah, Bun, berarti jika dilihat belum ada respons sama sekali dari pihak sebelah ya, Bun? Responsnya hanya mengatakan mereka mengikuti jalur hukum. Tapi bagi kita, kalau misalnya saya keluar sebagai pengurus, jadi beda pendapat. Kalau keluar sebagai pengurus, harta itu tidak hilang. Tapi di sini mereka mengatakan kalau keluar sebagai pengurus ya harta hilang. Tapi kenapa kok saya tidak diajak berunding? Kenapa dilakukan secara sangat diam-diam? Sehingga akhirnya saya tahunya saja baru setelah PT Bluebird menyesuaikan dengan undang-undang. Tadinya kan PT Bluebird tidak sah, tidak menyesuaikan dengan undang-undang. Perusahaan yang begitu besar tapi tetap tidak menyesuaikan dengan undang-undang selama 18 tahun. Itu juga menjadi tanda tanya yang besar. Bagaimana perusahaan itu tetap bisa mendapatkan semua fasilitas dari negara, tapi kenyataannya tetap berjalan seperti itu. Nah, Bun, jika dilihat kan kasus ini sudah berjalan berjalan lama ya. Ya. Apa sih yang akhirnya saat ini ya udah akhirnya di go public gitu, Bun? Ya, maksudnya ya ini kan sudah berjalan lama ya kan, kenapa baru saat ini baru dimulai suara. Jadi kita harus bayangkan keadaannya ya. Mereka secara tiba-tiba tidak membuat akte notaris tanpa mengundang saya, dan tiba-tiba harta saya hilang. Tapi saya juga tidak boleh masuk pool, dan tidak pernah ada rapat umum pemegang saham, tidak pernah ada laporan keuangan selama puluhan tahun ya, 22 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana saya bisa tahu? Dikiranya Bluebird itu ya dengan milik saya juga, ternyata sudah hilang, dan hilangnya baru ketahuan setelah PT Bluebird Taksi itu terpaksa menyesuaikan dengan undang-undang karena mau go public waktu itu, mau menjual sahamnya ke masyarakat, dan sehubungan dengan itu dengan sangat terpaksa mereka harus menyesuaikan dengan undang-undang. Sebelumnya jadi maksudnya mereka melegalkan perusahaannya yang tadinya perusahaan tidak sah, terpaksa dibikin sah. Ini kan kalau jika dilihat bukan orang jauh ya, katakanlah ini kan masih juga dalam keluarga. Ya. Nah, sebelum melakukan somasi terbuka secara seperti ini yang kemarin itu, apakah sudah ada langkah pendekatan antar keluarga atau seperti apa nih, Bu? Ini kan sudah diundang ya, diundang dengan seorang penengah, tapi mereka tetap tidak mau datang. Sekarang kita lihat kembali pada perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya terjadi pertengkaran, terserah pertengkaran keluar atau pertengkaran ke dalam. Di situ kan cukup sering mereka lebih baik mengambil jalan keluar untuk terus berperkara, dan kalau kalah mereka lari. Dan cukup banyak terjadi karena sekarang ini kalau kita kaya raya, ada saja negara yang mau menampung kita. Bu, jika boleh di flashback, saham itu kenapa bisa tidak ada atau hilang? Jadi hilangnya secara saya waktu itu terlalu banyak pertengkaran, mungkin tahu masalah penganiayaan segala, mungkin tahu saya pernah ditangkap, mungkin penculikan, semua itu membuat ketakutan. Karena itu saya minta mundur sebagai pengurus. Waktu itu saya wakil direktur di CV Lestiani yang mempunyai 45% saham di PT Bluebird Taksi, sehingga milik saya 15%. Karena terlalu ribut, saya minta mundur sebagai pengurus, bukan sebagai yang memiliki kekayaan di situ, bukan hartanya. Tapi yang dilakukan
diam-diam mereka bikin akte perusahaan yang menghilangkan. Bagaimana bisa kok tanpa saya dibuat akte perusahaan, tanpa saya menjual harta saya, kok bisa seolah-olah dijual ke mereka. Ini kan sebetulnya kalau kita secara fair, kalau memang mereka salah tangkap misalnya, saya harus ikuti undang. Dan ada beberapa peraturan yang sangat jelas menunjukkan penyimpangan yang terjadi. Tapi kalau dirahasiakan, tidak diketahui selama sekian tahun sampai tahun 2013, bagaimana saya bisa tahu? Kalau saya tidak tahu, bagaimana saya bisa menggugat? Setelah saya tahu, baru mulai gugatan. Gugatan itu juga akhirnya hasilnya NO, tidak menang, tidak kalah. Saya gugat kembali lagi, kembali tidak menang, tidak kalah. Dan sekarang saya manfaatkan situasi sekarang di mana hukum sudah lebih baik daripada sebelumnya. Saya manfaatkan untuk memperkarakan kembali. Untuk perubahan aktenya sendiri, Ibu tahu belakangan ini Tahu atau belakang, jadi tahun 2013. Jadi saya tahu ini kejadiannya 2001. Bisa dibayangkan 12 tahun setelah kejadian baru saya tahu ini ada akte baru. Akte baru itu menghilangkan hak saya, menghilangkan saham saya. Baru tahu itu. Bagaimana mungkin saya sebelumnya sudah menggugat? Nggak mungkin. Pertama saya harus tahu dulu. Tapi karena semua disembunyikan, maka saya tahunya belakangan. Seandainya mereka tidak publik, tidak menjual sahamnya, mungkin sampai sekarang saya juga belum tahu. berarti secara tidak langsung Ibu tidak mendapatkan undangan untuk rapat umum pemilik saham? Rapat umum pemegang saham tidak pernah ada sejak tahun 1992 sampai 2013. Bisa dibayangkan 22 tahun suatu perusahaan yang berkembang begitu besar, suatu perusahaan yang begitu populer, kok bisa tidak sah, tidak disesuaikan dengan undang-undang. Ini kan namanya perusahaannya tidak terdaftar, tidak sah. Jadi sebetulnya perusahaan gelap, tapi anehnya dia tetap bisa berjalan. Jadi karena tetap bisa berjalan, bagaimana saya tahu bahwa itu sebetulnya perusahaan gelap? Oke, Bun. Tadi kan ini sudah 3 kali ya jika Bunda katakan tadi. Berarti akan dibawa. Apakah bukti-bukti sudah Bunda siapkan? Bukti semua sudah saya siapkan. Di antaranya ada apa saja? Ya, terutama akte yang menunjukkan bahwa saham saya hilang. Akte juga tahun 2013 saham saya hilang. Kemudian di situ kan ada peraturan-peraturan, ada pasal-pasal yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Banyak pasal yang dilanggar. Sekarang kenapa kok bisa segampang itu pasal dilanggar? Tapi ada satu lagi, itu kan harus didaftarkan. Kalau kita punya perusahaan harus didaftarkan. Tapi ini kembali lagi, perusahaan awalnya tidak terdaftar, kemudian mereka bikin perusahaan baru yang mengisi semua saham-saham saya, lalu kok bisa disahkan lagi? Jadi memang harus jalur hukum. Bu, sebelum hilang nama Ibu di akte Bloomberg ya, kalau boleh tahu sahamnya ada berapa persen ya? Jadi saham saya total 21,67%. Saham saya lewat CV itu 15%, dan ada saham warisan 6,67%. Jadi sebetulnya cukup lumayan lah. Coba kita bayangkan, perusahaan yang begitu besar, terus masing-masing masih pegang 20% dari saya, dibagi-bagi antar mereka. Bu, di kabar di luaran kan kemarin juga sempat beredar kabar dengan nama Indra Triawan, itu siapa gitu? Ya. Jadi Indra Triawan itu adalah keponakan langsung. Jadi saya yang harta saya
itu tiba-tiba beralih ke bapaknya Indra Priawan, ke kakak saya dan ke adik saya. Masing-masing punya anak. Kakak saya punya 4 anak. Jadi harta saya itu otomatis diturunkan karena dia sudah meninggal. Demikian juga adik saya. Harta saya diambil begitu saja dengan alasan, oh kalau keluar sebagai pengurus ya keluar juga dong, hartanya ya otomatis hilang. Tapi sekarang kalaupun hilang, berapa hilangnya, kemana hilangnya, kan semua tidak jelas. Apakah ada peraturan atau undang-undang yang mengatakan jika surat seorang direktur keluar maka hartanya ikut diambil oleh semua direktur? Apakah ada? Kalau tidak ada, mereka ikuti peraturan atau undang-undang mana atau pasal-pasal mana dalam undang-undang. Sebelumnya ada jalur kekeluargaan untuk bertemu ngobrol gitu. Jadi sebetulnya sudah sangat lama, sejak 1994 terjadi kerenggangan. Sebetulnya sebelumnya sudah, tapi itu yang lebih renggang karena saya akhirnya tahu harta saya diambil itu di PT Sigler. Jadi ini bukan pertama kali. Tahun 1994 harta saya di PT Sigler tiba-tiba beralih ke kakak saya dan adik saya, dan akhirnya saya gugat. Dalam gugatan itu saya menang, harta dikembalikan, tapi saya akhirnya jual keluar dengan harga sangat murah karena jelas perusahaan dalam sengketa harganya sangat murah. Tapi daripada saya terus bertengkar, lebih baik saya langsung saya jual. Mungkin kerugiannya kalau diakumulasi itu sampai berapa sih nominalnya sih? Sekarang tinggal kita, saya belum mengikuti persis berapa harta di PT Bluebird Tbk. Dari situ kita lihat saja 21% itu berapa gitu. Saya belum mengikuti karena ini kan masih tahap awal ya. Nanti akan ke situ juga. Tapi dugaan saya mereka nantinya kemungkinan ya seperti yang terjadi sekarang, banyak yang lari ke luar negeri. Tapi kalau menjalin komunikasi dengan kakak dan adik ibu itu gimana Bu? Apa masih ada komunikasi atau seperti Sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi. Jadi uang itu nilainya lebih tinggi daripada persahabatan, daripada kekeluargaan. Ini faktanya, dan ini fakta pada banyak keadaan. Kalau jumlah uangnya kecil, maka tidak sampai terjadi suatu sengketa mutlak. Tapi kalau sudah besar, apalagi dalam hal di mana terjadi tindak-tindak kekerasan, itu jelas sudah membuat sesuatu yang ya tidak terlalu jauh kan. Kalau mau ambil harta, kenapa tidak ambil harta saja? Kok masih mencoba? Karena tidak, itu kan harta sudah berhasil diambil. Tapi supaya saya tidak bisa ambil kembali, maka dilakukanlah macam-macam tindakan yang cukup mengerikan. yang tadi penculikan itu ya Bu? Termasuk penculikan, termasuk penangkapan terhadap saya. Kenapa kok saya bisa ditangkap di kepolisian dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan? Rasanya kan sebetulnya tidak pantas, dan disertai penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Untuk apa? Kemana arahnya? Itu tahun berapa? Itu tahun 2000. Tanggal 6 Desember tahun 2000 itu kalau ditanya pada senior-senior, wartawan senior, itu kebanyakan tahu karena itu viral sekali. Karena itu ada di TV-TV semuanya, bahkan RCTI dia masukkan itu sebagai berita utama jam 6 sore. Itu termasuk intimidasi berat ya Bu? Ya, saya pikir sih intimidasi berat. Bagaimana coba? Takut nggak kalian kalau sampai harus ditangkap? Kemanapun saya dikejar, seperti buronan, betul-betul buronan kelas kakap untuk harus ditangkap, dan ya borgol sudah diperlihatkan. Kebetulan borgolnya diperlihatkan pada yang mencari saya sini, diperlihatkan ini loh, kita bawa bor, mana minta sih harus kita tangkap.
terus ya dikejar terus untuk harus ditangkap. Oke. Mungkin di balik itu Tidak, siapa sih tidak otaknya sih Bu asli. yang Ya, tidak bagaimana? suka dengan ibu itu? Kenapa? Siapa sih otaknya itu Bu? Ya sekarang kalau dugaan semua orang bukan hanya dugaan, saya ada backingnya juga lah. Backingnya kan kuat kok seperti itu. Coba bayangkan perusahaan besar tidak menyelesaikan, tidak dibuat tidak sah. Coba aneh nggak? Bu, untuk depannya dengan adanya kejadian ini, atau mungkin ibu berharap saham ibu kembali lagi atau seperti apa? Ya, Data kalau dari saya. harapan saya sih begitu. Tapi minimal jangan saya dikejar-kejar nyawa. Tidak pantas. Apa sih masa perampok itu? Coba kita lihat perampok, ada perampok yang kita rampok mobilnya, tapi orangnya tidak diapa-apakan. Itu pun kita sudah kecamkan. Tapi bagaimana kalau dicoba untuk dihilangkan orangnya? Lebih kejam atau tidak?